Tutup Al-Quran dan Alkitab. Ayo tanya sejarah. Walah, kayak bener kata Pak Kiai Jenderal Ikim. Tidak akan ada yang bisa menjawab fakta bahwa Isa Al-Quran bukan Yesus Alkitab. Yuk dengerin pemaparan para santri modern pendopo apologetika Ikim yuk. Saya Sulastri, walaupun putus kuliah, sekarang jualan cilok. Iso ngerti. Lah kok kalian podo nekat yang nyata? Maksa Isa adalah Yesus dalam Alkitab. Ayo, mumet ora. Kalian mau percaya data? Apa katanya? Makane, pahami Islam untuk mengasihi Muslim. Ojo lali, setelah makan cilok langsung subscribe, komen, like, dan share ke konco-konco sak kampus yo. Data sejarah non-Kristen, bukan dogma gereja. Nah, kalimat Kiai Jenderal Ikim ini sampai sekarang tidak ada yang berani menjawab tegas. Beliau berkata, "Mari tutup kitab suci masing-masing. Kita bertanya kepada data sejarah yang dicatat sejarawan sekuler, non-Kristen, atau bukan Muslim." Perhatikan, Anda yang mengklaim Isa dalam Al-Quran adalah Yesus Kristus dalam Alkitab, tampaknya perlu berpikir ulang. Ini bukan kata gereja, ini kata sejarah. Kalau Yesus hanya cerita iman, kenapa justru sejarawan non-Kristen yang mencatat dia? Bukan pendeta, bukan rasul, tapi musuh dan orang netral. Ada yang bilang, Yesus itu mitos. Oke, kita uji. Kita keluar dari Alkitab. Kita masuk ke sejarah. Mari kita mulai. Siapkan cemilan dan pastikan gelas minuman Anda masih ada airnya. Pertama, Tacitus. Tacitus, sejarawan Romawi elit, hidup sekitar tahun 56 sampai 120 Masehi. Bukan orang Kristen, bahkan cenderung anti-Kristen. Dalam karyanya, Annals 15.44 yang ditulis sekitar tahun 116 Masehi, dia mencatat, Kristus suffered the extreme penalty under Pontius Pilate. Artinya, Yesus dihukum mati dengan hukuman paling kejam Romawi, penyaliban. Dan ini terjadi di bawah Pontius Pilates. Sumber tercatat, Tacitus Annals 15.44, terjemahan Oxford World Classics atau Penguin Classics, rujukan akademik F.F. Bruce, Jesus and Christian Origins Outside the New Testament. Wah, itu baru satu loh ya. Sekarang yang kedua, Flavius Josephus. Flavius Josephus, sejarawan Yahudi abad pertama, tahun 37 sampai 100 Masehi. Bukan Kristen, bahkan berpihak pada Roma. Dalam Antiquities of the Jews, sekitar tahun 93 Masehi, dia menulis, Yesus adalah orang bijak, Pilatus menghukumnya disalibkan. Dan dia juga mencatat, Yakobus, saudara Yesus yang disebut Kristus. Sumber tercatat sampai sekarang, Josephus, Antiquities, Louis E. Feldman, pakar Josephus, dan Bart D. Ehrman dalam karyanya Did Jesus Exist? Catatan penting, sebagian teks mungkin mengalami penambahan, tapi para sarjana sepakat, inti tentang Yesus yang disalibkan adalah asli. Ketiga, Pliny the Younger. Pliny the Younger, gubernur Romawi, sekitar tahun 112 Masehi. Dalam suratnya, letter 10.96, dia melaporkan, orang Kristen menyembah Kristus sebagai Allah. Sumber, Pliny, letter 10.96. Rujukan, Bart D. Ehrman, The New Testament, A Historical Introduction. Keempat, Suetonius. Suetonius, sejarawan Romawi, sekitar tahun 120 Masehi. Dalam The 12 Caesars, dia menulis, orang Yahudi membuat kerusuhan karena Kristus. Sumber, Suetonius, Claudius 25. Rujukan, Oxford Classical Texts. Tenang guys. Satu lagi. Kelima, Talmud Yahudi. Talmud, tradisi rabbinik, abad 2-5 Masehi. Sanhedrin 43a mencatat, Yeshu dihukum mati. Sumber, Babylonian Talmud, Sanhedrin 43a. Rujukan, Jacob Neusner, pakar Talmud. Jadi guys, ini bukan soal kamu percaya atau tidak. Ini soal data sejarah guys. Dari Roma, dari Yahudi, dari pihak non-Kristen, mereka semua sepakat satu hal. Intinya, Yesus itu ada, disalib. Bukan cerita mitos gereja.
Itu catatan sejarah diakui oleh sumber non-Kristen. Ayo, mumet ora. Kalian mau percaya data? Apa katanya? Makane, pahami Islam untuk mengasihi Muslim. Ojo lali, setelah makan cilok langsung subscribe, komen, like, dan share ke konco-konco sak kampus ya.